Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 21 September tahun 2021 dan tepat pukul 7 pagi kurang 5 menit waktu Indonesia Barat itu adalah saat full moon. Ya, saat full moon ketika bulan tepat berada di oposisi matahari, dan kalau malam harinya kita bisa melihat cahaya bulan itu menerima penuh sinar matahari sehingga jadi bulat bundar gitu ya. Ini adalah saat dimana energi Pisces itu tentang pengakhiran sesuatu, tentang spiritualitas, itu menjadi sesuatu hal yang kita perlu perhatikan. Karena pada saat bulan purnama, bedanya dengan bulan baru adalah ketika bulan purnama tuh kita menemukan informasi baru. Jadi kayak ada yang tiba-tiba lo kok gitu ya, lo kok tapi karena dia ada di Pisces itu ada kaitannya dengan spiritualitas. Apa sih yang kita sebut dengan spiritualitas? Orang kan kayaknya ngomong tentang spiritualitas itu sering banget. Memang apa kata spiritualitas itu artinya adalah dimana kita melihat gejala di sekeliling kita tidak lagi hanya fisik, tetapi ada sesuatu di balik itu. Bukan berarti kita sedang bicara tentang hantu atau makhluk halus, energi apapun, enggak. Tetapi kayak kita punya pemahaman, enggak harus begitu maksudnya. Kita punya pemahaman bahwa kita tuh terkoneksi satu dengan lainnya. Jadi ada yang lebih metafisik ya, ada yang lebih dari itu yang kita bisa pahami, dan kita tidak harus mencari bukti bahwa itu ada, karena kita punya bukti itu di dalam hati. Itulah spiritualitas. Jadi kalau kita dalam bahasa keseharian, ketika kita dalam hubungan sosial dengan orang lain, fakta itu adalah fakta, termasuk ketika kita mengatakan bahwa perasaan saya kayaknya nggak enak gitu ya. Tapi perasaan saya nggak enak, walaupun itu juga adalah rasa-rasa, tetapi itu menjadi bukti nyata buat orang lain yang mendengarkan testimoni kita bahwa kita nggak nyaman. Nah, dalam dunia spiritualitas, kadang-kadang kita tidak perlu menjelaskan hal tersebut. Ya, kita nggak perlu mendengarkan dia mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman gitu ya, hanya untuk kita mengetahui hal tersebut. Empati itu adalah salah satu bentuk paling praktis tentang spiritualitas. Ketika kita mampu tanpa harus mengorek lebih dalam perasaan orang, hanya lihat dari air muka. Kita nggak perlu menjadi pembaca pikiran, nggak. Karena sebenarnya tubuh kita itu mengatakan semua yang ada di dalam hati kita, hanya kalau kita mampu menangkap sinyal-sinyal paling kecil. Jadi kalau seorang anak sedang mengalami masalah, walaupun mulutnya dia mengatakan tidak, kita sebagai orang tua yang sensitif biasanya tahu bahwa dia dalam masalah. Kenapa? Karena kita bisa melihat kebiasaannya dia, ada perubahan, dan itu semua sinyal yang sangat kecil, subtle ya. Tapi itulah yang namanya empati, dan kemampuan untuk empati itu tidak semua orang memiliki. Dan itu adalah kemampuan yang sangat tinggi. Karena dia letaknya di rumah ke-12. Bahwa untuk empati itu bisa mulai bekerja di otak kita, kita harus pernah ngalamin semuanya, melewati semua itu. Dan oleh sebab itu semua pengalaman buruk yang diberikan kepada kita itu sebenarnya hadiah. Supaya kita ngerti orang lain itu posisinya bagaimana. Seorang pemimpin yang sudah pernah merasa posisinya berada di paling bawah, dia akan punya empati yang besar. Dia tidak akan semena-mena terhadap orang, karena dia tahu persis bagaimana rasanya ketika berada di bawah. Jadi kebijaksanaan itu datangnya dari kita mampu berkeliling seluruh dunia, berkeliling semua zodiak, berkeliling ke semua situasi, mulai dari situasi yang menyenangkan sampai yang paling tidak menyenangkan. Itu adalah salah satu bentuk kedewasaan kita, di mana kita kalau melalui itu dengan semua kebesaran hati dan menganggap itu adalah pengalaman spiritual, kita akan mengerti apa dan bagaimana caranya bumi atau kehidupan itu berlangsung.
I'm talking like a Pisces. Okay, what is this? Jadi kayaknya sih ini hampir sama ya, yang saya cerita tadi, bahwa semua pengalaman baik buruknya itu memberi kita memberi kita satu kekuatan bahwa kita bisa melewati periode atau cobaan yang paling berat. Cobaan yang paling berat itu sebenarnya justru bukan ketika kita menderita. Ketika kita menderita, kita gampang sekali, ya Tuhan tolonglah saya. Ketika kita bahagia, duitnya banyak yang memuja kita, apa kita bilang ya Tuhan tolonglah saya? Enggak kan? Justru cobaan terberat adalah kalau kita diberi terlalu banyak harta, keberlimpahan, dan kenyamanan hidup. Karena kita kemudian menjadi stuck, dan buat kita berat sekali untuk mencari spiritualitas. Itu, jadi termasuk itu. Nah, kalau sekarang ketika ada gambar kertas ini, kalau saya merasa bahwa sebagian dari kita sudah sangat memahami bahwa cobaan yang kita hadapi itu bukan bentuk hukuman, tetapi bentuk dari rasa kasih sayang, supaya kita makin dekat dengan yang Maha Kuasa. Tapi memang kita rasanya compang-camping seperti gini ya. Cuman kita hidup gitu loh. Kita hidup, kita bisa mencari makna dari hidup. Dia pegang bunga. Tapi ya itulah rasanya penuh keluh kesah, tapi somehow tetap bertahan. Nah, di sini full moon in Pisces itu bicara tentang balance spiritualitas dan praktikalitas. Jadi buat beberapa memang ketika merasakan nyamannya, enaknya bicara tentang spiritualitas, seperti saya bicara semua yang ada di awan gitu ya, itu membuat saya kayak lepas dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan saya jadi berantakan. Waktu tidur saya berantakan dan gak karu-karuan kayak gitu ya. Nah, kita sebagai manusia, kita membutuhkan dua hal tersebut. Jadi spiritualitas itu membuat kita menjadi lebih mampu menjadi orang yang bahagia. But somehow kita juga harus punya disiplin terhadap kehidupan kita. Itu yang ingin diingatkan dari balance, ya. Have you been so head in the clouds that you've lost touch with reality? If so, take this card as a sign that you need to pay attention and make a concerted effort to move toward your goals. The more practical steps you can take, the better. Ya, jadi ini memang kita ngomongin spiritualitas, tapi kita tuh masih hidup, kita tuh masih, jangan biarkan diri kita compang-camping seperti ini. Bahwa kehidupan kita sehari-hari untuk dipelihara itu juga penting. Jangan lupakan itu. Sorry, kayaknya ada yang terlewat kah? Iya, ada yang terlewat. Saya tadi mengambil ini action. Iya, kita perlu untuk bertindak. Jadi gambarnya action tapi gelap gitu. Jadi memang kayaknya untuk action itu luar biasa ya. Upaya kita supaya ayo dong, jangan dreaming terus. Kayaknya memang terlalu banyak dreaming ya somehow nih. Believe in your dream. Jadi urutannya gini, yang merah duluan. Terlalu banyak berangan-angan, ingin ini, ingin itu, tapi mana tindakannya? Live life to the fullest. Apapun yang terjadi, tetap upayakan untuk menikmati setiap detik dalam kehidupan kita, karena setiap detik itu tidak akan pernah kembali ke kita lagi. Kita sedang menghambur-hamburkan waktu kita, so kita nikmati dengan apa menjadi yang terbaik di saat itu. Dan kalau kita lihat near future adalah ketika celebration, let go and have fun. Jadi semua masalah, tadi ada gambar gunung juga ya, semua keberatan kita, semua kecompang-campingan kita setelah menghadapi hidup yang begitu sukar, itu sebenarnya pada saatnya nanti kita akan mampu untuk let go and have fun, dan kita menjadi ceria lagi seperti gambar ini, tersenyum dengan semua keceriaan itu. Kita hanya perlu untuk yakin, dan kita latih dengan kita menjadi happy di setiap saat.
Ini penggambarannya situasi adalah kita puas dengan kehidupan kita. Kita nggak usah perlu untuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Enggak, kita fokus ke diri kita, cukupi emosi kita. Kita itu selalu dilindungi, kita itu selalu disayang. Ya, dan kita nggak perlu pembuktian orang lain untuk mengatakan I love you hanya untuk kita merasa happy. People loves us. Ya, dan yang paling penting bukan orang tertentu, karena ada yang lebih besar yang mencintai kita gitu ya, yang maha pencipta, maha pengasih dan penyayang. Ini adalah, karena ini challenge ya, kita pengennya itu ya itu tadi penuh dengan sentuhan fisik. Jadi harus ada pembuktian bahwa saya itu dicintai, baru saya bisa mencintai diri sendiri. Dan ini adalah sarannya, memang mulai sesuatu yang baru dan kita nggak harus takut dengan apa yang ada di depan, walaupun sekarang belum jelas apa yang ada di depan. Dan ini energi Piscesnya lagi ya, The Hangman. Kita melihat semua situasi dengan cara pandang yang berbeda supaya kita tetap bisa nyaman untuk hidup di saat ini, at the moment. Kalau dari guidesnya yang terakhir, you are your own guru and there is none higher. Jadi kita belajar tentang kebijaksanaan, tentang keindahan hidup itu dari kita sendiri. Dan jangan tunggu orang lain untuk mengajari kita 1, 2, 3, karena kita sebenarnya punya kemampuan untuk memahami kehidupan itu kalau kita terbuka terhadap apa yang diberikan kepada kita. Oke, Wanita Indrasa di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.